Selamat pagi Jogja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Maksud. Kita tidak selesai masalah jurnal kita. Apakah bisa kita langsung mulai? Di Jogja, gimana perjalanannya? Oke, kita mulai. Halo, selamat pagi seperti Tani. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Di sini acara kepagi yang akan berbulan yang akan membahas tentang bulan 6. Bisa sudah siap? Sudah. Oke, kita akan coba membahas dulu. Itu ada peraturan dari mana saja itu? Oke, masa terus. Ada terus. Ya. Suaranya ada volume-nya di sini. Masa terus. Bisa benar beberapa orang. Oke, kita terus. Kita coba mengenalkan dari perwakilan masing-masing. Mereka membawa siapa saja. Yang pertama mungkin dari perwakilan yang besar dulu di partai. Perwakilannya membawa siapa saja. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Kami ada petugas gizi, bidan, dan juga perawat yang Oke. Dari mana ya kan? Ya, masih ada sedikit kali ya. Ada sedikit kali. Harus ya. Ya. Masih? Masih kali. Masih sedikit, tapi boleh lah. Itu sudah hilang. Aku benar juga. Benar. Oke, jadi itu sudah hilang. Oke, siap. Baik, berikutnya dari selesai mencoba memperkenalkan siapa saja yang dibawa ke atas materi ini. selamat pagi, Pak. Kami dari Institut Polsek dengan Institut Komil, terdiri dari satu dokter, satu petugas klinik, satu pekerja, satu bidan, dan sedikitnya perawat. Terima kasih. Terima kasih. Tadi selamat pagi, Assalamualaikum. Kami dari Kementerian Tadi, bertanya ada 3 orang, pertama saya sendiri dari sini. Ada 5 perawat dan 1 bidan. Perawatnya ada yang dari polisi 2 orang, dari TV 1, dari IT 1, bidan 1. Ya, terima kasih buat informasinya di mana tidak ada kamera, jadi itu akan diupload begitu biar itu sangat mudah sekali Pak. Oke, noise-nya sangat mudah. Ya, masih ada noise Mas? Ya, sudah, sedikit saja. Lagi, masih kencang sekali, kencang. Nah, sudah hilang. Oke, sudah hilang. Ya.
Nah, rencana itu adalah rekor hari ini. Jadi nanti akan kita upload itu nanti kalau teman-teman mau ide nanti juga akan saya sampaikan. Oke, Mas Abdul dan Pak Dwi, terima kasih semuanya perkenalkan diri kami di sini. Kami silakan dapat memperkenalkan diri juga dan perkenalan. Mas, kami silakan Pak. Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi surat ini ya. Oke, saya pasti seperti yang akan berlaku dalam proses itu. Ini hanya 2 orang di sana mungkin ada 26 orang ya. Jadi ini sangat banyak suara. Mohon dimaklumi ya. Jadi teman-teman, Noise satu sekali sama dulu. Noise. Oke, sudah hilang. Ya, sudah bagus. oke, Ya, lanjut. oke. Jadi di sini hanya 2 orang perkenalan, saya sendiri atau mungkin sudah banyak yang kenal. Terus ini ketemu di kali. Ini ada Pak Dwi yang akan bicara kekayaan dengan untuk waktu kasus 6. Begitu teman-teman, dia lihat ada 2 orang di sini. Dan prosesnya kita akan mulai untuk mempersingkat waktu karena kita sudah jam 10 dan mungkin akan berjumpa sekarang. Setelah Jumat, kita akan prosesnya nanti kita persilakan dari yang berkenan di sana untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan dan Puskesmas 1. Terus nanti setelah itu akan ada tanggapan dari Pak Dwi tentang hasil diskusinya, dan mungkin akan bertambahan dengan beberapa materinya. Terus ya berikutnya mungkin kita kayak jawab secara bisa masih dalam proses kasus atau bisa di luar kasus. Kalau sudah jawaban kita akan jawab. Nah, nanti kesimpulan benar-benar. Begitu Mas Irwan? Ya, Pak Batul, sebelumnya kita juga mau diperkenalkan dengan narasumber Pak Dwi, maka bisa diperkenalkan dulu Pak Dwi-nya ya teman-teman, tidak 1 sampai 2 menit. Baik Pak Iman, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Baik, perkenalkan saya Dwi Handono. Yang hari ini selaku narasumber dan sekaligus penulis modul 6. Saya sudah beberapa kali datang ke Kabupaten Jayapura, termasuk pernah mengunjungi semua puskesmas yang ada. Meskipun mungkin kalau saya pasti lupa. Jadi itu paradigma. Jadi artinya saya sudah mendapatkan gambaran fisik mengenai seperti itu kondisi masing-masing puskesmas di ketika puskesmas yang ada. Baik Pak Dwi, terima kasih atas semua perkenalannya. Tentunya sebagai langsung saja kita puskesmas itu mempresentasikan ke narasumber satu persatu siapa yang menjadi juru bicaranya. Pertama dari selesai ya? Dari perjalanan. Selesai. Ibu Guru, silakan Ibu Guru. Ya, di sini tidak ada kepala puskesmas, jadi semuanya puskesmas.
Jadi saya berharap semua aktif dalam hal seperti ini. Ya, kami persilakan. Selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi. Ya. Pagi. Iya. Selamat pagi. Iya, pagi Pak. Saya coba mempresentasikan hasil diskusi kasus dari Puskesmas Lontai. Tentang kasus Puskesmas D, di mana terjadi satu kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Dari pertanyaan yang diajukan, yang pertama pertanyaan kasus, koordinasi dan pembagian peran yang kami lihat di sini yang dilakukan, kami menjawab antara pihak TNI Angkatan Darat dan pihak Dinkes yang dalam hal ini Puskesmas perlu duduk bersama untuk membahas kegiatan seperti apa yang perlu dilakukan atau membuat rencana kerja bersama. Yang kedua, perlu adanya sosialisasi tentang kegiatan yang akan dilakukan kepada semua pihak yang terlibat atau pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang akan diberikan harus sesuai atau mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat itu saat itu. Pertanyaan kedua, apa saja konsekuensi dari kurang adanya koordinasi dan pembagian peran yang baik di antara kedua lembaga dalam pelayanan kesehatan? Kami menjawab, yang pertama, terjadi tumpang tindih dalam layanan yang dilakukan. Yang kedua, layanan atau kegiatan yang dilakukan itu kurang bermanfaat. Yang ketiga, ada juga terjadi kesalahpahaman antara kedua lembaga yang melakukan kegiatan. Kemudian yang keempat, pelayanan yang dibuat kurang maksimal. Pertanyaan ketiga dari pertanyaan kasus, mengapa peran Puskesmas dalam kasus ini cenderung tampak kurang optimal dalam pembicaraan? Kami menjawab, tidak adanya koordinasi dari pihak TNI Angkatan Darat dengan pihak Puskesmas. Yang kedua, kurangnya tenaga di Puskesmas itu sendiri. Untuk pertanyaan analisis, pertanyaan pertama, setelah membaca kasus tersebut, apa saja masalah-masalah penggunaan yang dapat Anda identifikasi? Kami menjawab yang pertama, tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinkes dan TNI Angkatan Darat. Yang hal ini disebabkan karena tidak adanya kerangka kebijakan untuk melibatkan sektor non-pemerintah. Dan ketiga, penyebab utama masalah yang ada pilih. Kami menjawab yang pertama, kurangnya pengetahuan atau kapasitas dari sektor publik. Yang kedua, kurangnya dukungan dari staf di sektor publik. Yang ketiga, mungkin adanya keterbatasan dana. Pertanyaan untuk masalah. Yang pertama, identifikasi alternatif penyelesaian prioritas masalah yang telah Anda tentukan. Kami menjawab yang pertama, melakukan koordinasi dengan instansi layanan kesehatan secara bersama antara pemerintah dan swasta. Yang kedua, penambahan tenaga di Puskesmas. Yang ketiga, membuat kerangka kebijakan untuk melibatkan instansi non-pemerintah. Yang keempat, melakukan advokasi kepada pihak-pihak lain yang terkait. Yang kedua, untuk pertanyaan pembicaraan masalah, sebutkan satu alternatif solusi prioritas bagi penyelesaian masalah tersebut. Kami menjawab, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda dapat mewujudkan dan mengukur bahwa solusi tersebut adalah yang terbaik
yang dipilih. Kami menjawab, kegiatan bisa berjalan dengan optimal, tidak terjadi tumpang tindih kerjaan, dan adanya kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh publik. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda membuat rencana implementasi dari solusi yang telah dipilih, jumlah rencana implementasi secara lengkap? Kami menjawab, yang pertama, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait. Yang kedua, menyusun jadwal secara bersama. Yang ketiga, melakukan pelayanan kesehatan sesuai porsi dengan melihat sarana dan prasarana yang tersedia. Mungkin begitu Pak, yang coba kami jawab. Oke, sekarang buat oh gitu ya. Boleh ya, ambil ya, ambil ya. Iya Pak. Iya Pak. Dia diambil Pak 9 bulan Pak. 9 bulan. Oke, berikutnya dilanjut Bapak Sarah. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami dari Puskesmas Kafe. Sebelumnya minta maaf kebetulan kebetulannya hari ini tidak hadir karena sedikit pelatihan. Kita langsung ke tidak apa-apa. Kita langsung ke hasil diskusi aja ya. Ya, silakan. Pertanyakan koordinasi dan pembagian peran seperti apa yang perlu dilakukan antara Puskesmas dan PSIAD di wilayah itu. Koordinasi dan pembagian peran yang kami perlu dilakukan di antara Puskesmas dan PSIAD adalah a. Adanya dukungan antara Puskesmas dan PSIAD dalam hal pelayanan kesehatan. B. PSIAD mengikut sertakan Puskesmas dalam setiap pelayanan kesehatan termasuk sosial dan dilaksanakan. C. Pembagian wilayah pelayanan dan atau tempat pelayanan yang tepat dan terjangkau. 2. Konsekuensi dari kurang adanya koordinasi dan pembagian peran yang baik di antara kedua lembaga dalam pelayanan kesehatan adalah a. Terjadinya tumpang tindih layanan kesehatan. B. Kepuasan pasien tidak akan terjamin. C. Terjadinya perbedaan pelayanan sehingga pasien bingung menentukan pelayanan yang mereka inginkan. Ketiga, peran Puskesmas dalam kasus ini cenderung nampak kurang optimal dalam pembicaraan ini karena adanya keterbatasan dana atau mekanisme pendanaan. B. Kurangnya pengetahuan dan kapasitas dari sektor profesional, termasuk di Puskesmas tadi Bapak tenaga medisnya ya. C. Oke. Kurang tersedianya dukungan dari swasta kepada Puskesmas, keterbatasan tenaga dan kurangnya kerjasama atau koordinasi. Kedua, pertanyaan analisis. Setelah membaca kasus, masalah-masalah pemikiran yang dapat kami identifikasi adalah kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh PSIAD tanpa adanya koordinasi dengan Puskesmas. 2. Tidak adanya kerjasama antara PSIAD dan Puskesmas. Keterbatasan tenaga kerja di lingkungan Puskesmas. Dan beberapa masalah yang telah diidentifikasi, salah satu masalah yang paling penting dan perlu segera dilaksanakan diselesaikan yaitu tidak adanya kerjasama atau koordinasi antara PSIAD dengan Puskesmas. Penyebab utama masalah yang kami ini adalah 1. Adanya penolakan atau kurangnya dukungan antara TNI atau swasta dengan Puskesmas atau pemerintah. 2. Kurangnya kualitas atau kuantitas yang dimiliki oleh Puskesmas. 3. Kurang diketahuinya kapasitas sektor swasta oleh pemerintah yaitu Puskesmas. B. Sektor swasta yang siap
yang mengambil alih peran pemerintah sebagai pelayanan kesehatan. Sebenarnya untuk memecahkan masalah. Identifikasi alternatif penyelesaian prioritas masalah yang telah kami tentukan adalah melaporkan data pelayanan kesehatan kepada pemimpin SKPD, industri dan kepala dinas. B. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di puskesmas. C. Melihat pertemuan antara BNPB dengan puskesmas di bawah pengawasan dinas kesehatan. D. Adanya kerjasama atau koordinasi antara lintas sekolah dalam hal pembagian wilayah kerja. Salah satu alternatif solusi prioritas bagi pemecahan masalah yang kami ambil adalah adanya kerjasama atau koordinasi antara lintas sekolah dalam hal pembagian wilayah kerja. Yang ketiga, kami dapat memutuskan dan mengukur bahwa solusi tersebut adalah yang terbaik yang kami pilih karena sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yang ada di wilayah kerja. Yang kedua, pembagian wilayah kerja yang diinginkan. Tiga, keterbatasan petugas atau tenaga kerja. Yang keempat, kami membuat rencana implementasi dan solusi yang harus dipilih. Yang pertama, pemantauan wilayah berdasarkan data yang D. Membuat laporan ke pemimpin SKPD yaitu termasuk kepala dinas. C. Pendataan penduduk atau pembagian wilayah pelayanan. D. Koordinasi antara kepala distrik, PMIAD, kepala dinas, dengan puskesmas. Terima kasih teman-teman buat ya. Oke, silakan terakhir ke kami ya. Selamat pagi, Pak Ibu. Oke, kita dari kelompok kecil kami ini pertama kesehatan, koordinasi dan keberlanjutan seperti apa yang perlu dilakukan antara kesehatan ini. Pertama, menurut kami harus ada pembagian dari data dan informasi kesehatan dari tubuh ini. Yang kedua, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama pada kegiatan dan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, perlu ada perencanaan dan bersama untuk membahas semua kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Berikutnya, apa saja konsekuensi dari kurang adanya koordinasi dan pemeriksaan dengan keluarga tersebut. Pertama, menurut kami, jika tidak ada koordinasi, kegiatan itu akan tempat ini di mana apa yang sudah dilakukan oleh puskesmas bisa dilakukan oleh Suara kita sekarang didengar dengan baik sekali. Oke, mungkin informasinya ya kita katakan untuk sekarang kita akan naik ke Pak Guru atau perguruan untuk membahas beberapa program dari kasus yang disampaikan oleh Pak Guru ada sedikit poin bisa disilakan dulu poinnya. benar. Ya sudah. Ya. Ya, oke sudah silakan. Ya, baik, mohon sekalian pada tugas semangat dosa maksud Oke, sudah. Lanjut. halo. Lanjut. Sudah lanjut. Iya, namanya posisinya harus stabil begini namanya. Ya, terima kasih. Jadi seluruh puskesmas mencoba menyampaikan
hasil diskusi dan selanjutnya. Tapi ini saat keseluruhan jawaban-jawabannya memang sudah mengarah sudah betul. Tinggal mereka mencoba memberikan semacam tambahan-tambahan sedikit dan juga memperluas pembahasannya. Jadi bagus sekalian, modul ke-6 ini kita bicara tentang kemitraan. Kebetulan kasus yang diangkat adalah TNI AD, khususnya kesehatannya. Tapi dalam konteks modul ini, sebetulnya siapapun yang berperan atau ikut berperan dalam kesehatan di wilayah kerja kita khususnya itu harus dilihat sebagai mitra. Jadi dalam hal ini bisa saja TNAD, bisa saja mungkin ada yayasan atau lembaga keagamaan atau LSM atau praktek swasta, praktek bidang swasta, rumah sakit swasta dan sebagainya. Jadi bagus sekalian, dan mencoba menempatkan pembahasan atau diskusi ini pada konteks yang lebih luas. Dan tadi tidak hanya TNAD, tapi siapapun yang berperan dalam kesehatan hidup kerja kita. Nah, poin yang ingin saya tekankan ini adalah mereka semua itu telah dilihat sebagai mitra, bukan sebagai saing. Nah, ini yang kita hargai itu bahwa mereka adalah mitra kerja kita. Dan satu pikirannya adalah puskesmas atau pusat pembinaan kesehatan tidak akan mampu menangani pelayanan kesehatan secara keseluruhan secara sendiri. Jadi, jika ada bantuan atau transfer dari pihak lain, harusnya itu disambut gembira, bahkan kita menjadi sebagai membantu upaya kita dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Jadi kalau saya bacakan misalnya ada cenderung tidak saling membutuhkan dan sebagainya, ya kan kita coba melihat terus dalam kacamata perspektif yang seperti itu. Jadi menurut saya kita akan coba melihat dan kita sudah diskusikan bahwa saya melihat mungkin tentang kota ini banyak juga praktek-praktek swasta, klinik, swasta, apapun yang bersifat swasta. Nah, tugas dari puskesmas di sini adalah mencoba memperhatikan kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya, Bapak sekalian, kalau kita ingin menjadi mitra atau kemitraan di jalan, langkah pertama, Bapak sekalian penting, satu adalah mengidentifikasi siapa saja lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang berperan dalam pelayanan kesehatan di wilayah kerja kita. Tadi misalnya ada TNAD, mungkin ada juga nanti LSM, yayasan keagamaan, kemudian klinik bersama swasta atau klinik praktek bersama swasta. Bahkan kalau berarti sampai dukun bersalin atau dukun pengobatan tradisional. Nah, langkah pertama kita adalah mencoba kita tahu dulu di mana saja siapa mereka dan di mana saja mereka. Sebenarnya kalau sekalian, jadi kita ingin tahu dulu adalah kekuatan kelemahan mereka. Jadi misalnya kalau kasus TNAD, sebetulnya di TNAD itu biasanya ada berapa, perawatnya ada berapa, bidannya ada berapa, punya fasilitas kesehatan apa dan sebagainya. Nah ini harusnya semua, ini memang kita tahu dulu kesehatan pemerintah, sehingga nanti kalau akan berkoordinasi kita bisa saling mengisi. Nah ini menurut saya dulu. Karena seperti di Kabupaten Indonesia, khususnya di Indonesia Kota, hal seperti ini juga banyak di Kabupaten di Puskesmas Indonesia Kota
itu banyak sekali praktek-praktek swasta, produksi swasta, tapi puskesmasnya tidak tahu betul berapa jumlahnya. Di mana saja dan potensi yang ada di praktek swasta tersebut. Nah, jadi ini bagus sekali ya. Poin pertamanya dalam rangka mengidentifikasi pihak-pihak tersebut adalah ini kedepannya dalam rangka untuk kita mencoba merangkul. Politik kita adalah mereka adalah mitra, bukan pesaing. Tapi kalau kita tidak bisa, mari kita bersinergi. Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat menjadi optimal. Itu jadi kuncinya dari kemitraan kami. Kemudian bagus sekali ya. Tadi dari hasil berdasarkan dari ketika khusus saya melihat ada inisiatif bahwa karena kurang koordinasi, Puskesmas mencoba untuk mengundang atau mencoba ya mendasarkan atau ya mengundang pertemuan untuk pada PNAD dan seterusnya. Jadi bagus sekali ya. Dalam hal kemitraan ini, sebaiknya kita minta bantuan dari dinas kesehatan. Jadi kalau hal ini dinas kesehatan bisa berperan mengkoordinir, sekaligus mengundang pihak-pihak swasta atau PNAD atau sesuatu untuk bertemu. Karena khusus yang mengundang, saya khawatir mereka tidak datang. Tapi kalau dinas kesehatan, nah ini harus mereka harus datang. Kenapa bagus sekalian? Kebetulan PP 38 nomor 2007 tentang pembagian urusan kewenangan dan seterusnya, ada satu poin di sini bagus sekalian. Dinas kesehatan itu merupakan penanggung jawab kesehatan di wilayah terjadi. Jadi dinas kesehatan Kabupaten Jayapura itu bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayah seluruh wilayah Kabupaten Jayapura. Sekaligus Kabupaten dinas kesehatan ini bertindak sebagai panglima yang koordinir. Jadi ada payung hukum yang kuat berupa PP ini peraturan pemerintah berarti dalam PP nomor 38 tahun 2007. Jadi berdasarkan PP ini dinas kesehatan punya kewenangan untuk mengatur, mengkoordinir, mengelola semua pihak yang berperan di pelayanan kesehatan di bawah koordinasi dinas kesehatan. Nah, tapi puskesmas ini tidak punya kewenangan itu. Nah, di saran saya adalah sekalian dengan paradigma menganggap mereka sebagai mitra, maka kita optimalkan peran masing-masing. Kita saling membantu, saling sinergi. Langkah pertamanya adalah tadi kita identifikasi dulu siapa saja mereka, di mana saja, ya, lakukan ya kita sebagai sebuah teman. Kemudian kalau kita identifikasi, coba kita undang dalam suatu pertemuan. Nah, yang mengundang ini adalah dinas kesehatan. Nah, sesuai dinas kesehatan tadi, dinas kesehatan hanya ini. Jadi sebenarnya memang saya melihat bukan dalam level puskesmas, tapi dalam level dinas kesehatan. Tapi dalam hal ini puskesmas bisa memberikan masukan kepada dinas kesehatan untuk mengundang pihak-pihak terkait tersebut. Nah, jadi ini langkah utama. Jadi ini tadi nomor 1, kemudian kedua, tiga. Nah, ketiga dari sekalian, saya tidak mau itu menurunkan itu ada bahan-bahan. Mungkin tidak bisa beli gitu pura-pura sekali. Tapi ini yang bapak sekalian berdasarkan prosesi masing-masing dari anti atau macam-macam, kita punya beberapa strategi begitu secara kondusif. Jadi dengan kesehatan harus masuk ke strategi. Pertama, strategi
ini adalah pembukaan. Loh, maksudnya dengan kata-kata paradigma pemikiran juga pihak-pihak swasta tadi atau PNKD masih turun. Nah, kita bisa mungkin dalam ini kita pilih yang menunjukkan kita beri kesempatan, kita tingkatkan, kita beri kesempatan untuk berbuat-buatan dan juga. Tapi juga tunjukkan. Kedua, strategi ini adalah manfaatkan. Artinya, jika PNKD, lembaga swasta, LSM dan sebagainya sudah jalan, sudah matang, sudah berfungsi, ya sudah kita manfaatkan. Tapi tetap dalam kombinasi ketiga, nanti belum pakai di sana di usaha ini. Kalau memang mereka sudah matang, sudah bagus, ya sudah berjalan belum masuk kepada mereka. Artinya, strategi ketiga ini adalah alihkan kepada mereka. Tapi ini belum, yang belum kita tidak akan bisa beruntung pada ini. Yang ketiga, strategi tadi ada strategi keempat dari misalnya. Ya, strategi keempat ini justru memperoleh uang yang besar. Strategi keempat justru adalah matikan. Artinya hentikan pelayanan swasta tersebut. Jadi begini Bapak sekalian. Misalnya kalau ada di wilayah kerja Bapak sekalian, ada misalnya toko obat yang menjual obat-obat beras, tetapi obat-obat harus harus dokter, tapi bisa dicoba. Bisa sampai obat-obat khas ya, tapi bisa dijual juga. Atau misalnya seperti saya terlihat ada toko-toko obat atau apotek kan menjual obat yang dewasa sudah expired. Nah, artinya kalau sekalian transportasi semacam ini membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi seharusnya transportasi seperti ini itu harus dihentikan, dilakukan. Nah, tentu peran dari khusus adalah dalam tahap dalam rangka melaporkan kasus-kasus semacam ini. Jadi khususnya untuk dinas kesehatan tentunya tidak punya kewenangan untuk menuntut izin dan sebagainya. Mungkin nanti kalau ada terjadi seperti ini bisa berkoordinasi dengan kepolisian kesehatan. Jadi saya ulang dari sekalian, strategi kemitraan yang ada pertama adalah tumbuhkan. Kemudian kedua, manfaatkan. Ketiga, alihkan atau serahkan semua urusan kepada mereka. Keempat, hentikan atau matikan. Nah, dalam kasus-kasus yang dilakukan pembentukan, yang mungkin masih bergerak strateginya, ini sesuai dengan bukan perbuatan. Mungkin LSM 1 atau klinik 1 kita melakukan strategi pembentukan. Tapi misalnya kalau PLAD kita manfaatkan. Nah, ini sesuai dengan analisa kita tentang kekuatan dan kelemahan. Nah, jadi saya berperan karena yang ini saya tekankan dalam buku ini adalah bahwa sekalian dengan kesehatan maupun semua ini tidak mungkin menangani sendiri urusan kesehatan di wilayah tertentu. Kita karena cakupan yang sangat luas, wilayah luas, penduduk banyak dan sebagainya. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang berperan serta untuk memberikan pelayanan kesehatan, nah harusnya mereka kualitas sebagai mitra, bukan pesaing. Tapi kita membutuhkan mereka. Nah masalahnya adalah bagaimana kita memperoleh kita menempatkan mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi semua sudah terkandung kegiatan bisa mari betul-betul laporan-laporan kegiatan itu bisa direkap di puskesmas. Karena mungkin kami pun mirip dengan Indonesia kota, di sana banyak dari bersekolah yang melayani perkawinan ibu hamil, tapi di puskesmas sedikit. Nah, laporan dari puskesmas kasus perkawinan sedikit, tapi sebetulnya
di kota Indonesia itu banyak kasus-kasus yang dilayani. Tetapi ada data yang hilang. Nah, yang ini dari saya, yang penting adalah masyarakat bisa dilayani secara optimal dan laporannya bisa lengkap ada di situ. Ya, jadi itu ya itu dalam semua. Itu juga adalah semua sudah mencoba berjalan. Tapi problem saya komentar sedikit ya. Tadi TKP ya, khusus TKP ya sudah menyinggung masalah isi mobil itu. Nah, yang lain tidak tahu masalah masuk diskusi atau membaca dulu intinya. Tapi kalau belum sempat membaca dulu, ya nanti waktu bisa dibaca sama dengan dia dalam pertunjukan. Mungkin itu tapi kurang. Itu nanti ada saya jawab atau pembekalan lain atau lain. Ya, baik, Pak Dwi, terima kasih atas pemaparan materinya. Sangat berharap dari sini. Acara selanjutnya diskusi santai bersama narasumber. Kami di sini juga akan mencoba aktif, teman-teman ini untuk bertanya. Kami berharap teman-teman tetap untuk mendiskusikan apapun dalam konteks materi modul 6. Ya, silakan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Dari mana, Bu? Saya dari Puskesmas BKP. Ya. Ya, ini yang saya bertanyakan kepada Bapak dari penjelasan dari disampaikan. Kami di Puskesmas BKP yang pernah terlihat masalah pelayanan dengan kendala, jadi pengobatan massal. Yang terjadi adalah kemudian ketika mereka melakukan pelayanan wilayah kami, mereka memberikan informasi yang sederhana. Tetapi di yang undangan DPR ada pengobatan massal yang dibuat oleh TNI Angkatan Darat. Mereka beritahu kepada kami adalah undangan yang mereka pasti bahwa nanti ada kegiatan pengobatan massal yang mereka lakukan. Tetapi dalam undangan itu tidak dicantumkan atau tidak diberitahu bahwa nanti apakah mereka betul-betul hanya ketiga di atas mereka. Undangannya hanya untuk diberitahukan kepada puskesmas untuk informasi masyarakat bahwa nanti ada kegiatannya. Nah, Bapak setelah hari yang ditentukan mereka datang, mereka perlu lagi bantuan dari puskesmas yang harus mereka bisa. Mungkin contohnya mereka ada tenaga yang membantu mereka pada saat pelayanan, sedangkan tapi puskesmas pada saat itu ada pelayanan juga yang kami harus lakukan. Nah, kalau masalahnya begini, yang harus kami lakukan itu bagaimana, Bapak? Itu saja, terima kasih. Baik. Kita kumpulkan dulu selanjutnya. Ada lagi? Silakan lagi depan dari depan. Ya, silakan.
Ya, dari tadi mungkin ada keluhan tentang permasalahan-permasalahan di kasus tersebut. Jadi beberapa kali sih ada dari sebetulnya dari ormas dari masyarakat, jadi mereka tuh dari sosial. Katanya sih bukan partai politik, tapi kalau saya lihat dari profilnya partai politik kita. Nah dia tuh kayak bikin partai di wilayah sosial Natuna. Terus saya tanya selesai tentang tempat yang cocok. Dia berbutuhin kalau tempat pokoknya dia. Setelah ditanya-tanya tujuannya mau apa itu, dia juga mau pengobatan dan bagi-bagi sembako. Terus akhirnya kita bilang oh ya kalau kegiatannya rupanya kayak gini sih pada dasarnya kami begitu saja. Dan itu menggunakan. Nah, tiba-tiba dia secara setiap itu tiba-tiba membutuhkan berpindah tempat lagi. Dari satu tempat, terus kemudian tempat itu berdekatan sama tujuan matahari. Akhirnya kemudian tujuan matahari akhirnya mengambil untuk melakukan begitu karena pertama samping dekatnya, kedua itu mengganggu pelayanan nanti berikutnya. Terus kemudian tidak kurang efektif. Akhirnya akhirnya dia membuat dan juga mungkin awalnya saya mengarang mereka untuk melakukan kegiatan adalah kegiatan itu tuh mereka melaksanakan besoknya tapi baru diinformasikan dengan pertimbangannya itu pada sebelumnya. Jadi kan mereka di mana? Dari kami ini sebagai ketua untuk menanggapi hal tersebut, mungkin bisa dikopi dari Pak dari kami. Iya, baik Bu sekalian. Terima kasih. Jadi dari satu masalah tadi, saya lihat 3 masalah eksternal, 1 masalah internal sebetulnya. Biasanya eksternalistik. Jadi menurut saya ada hal yang saya sampaikan tadi. Jadi faktanya secara sistemal. Jadi tampaknya kabupaten dinas kesehatan kabupaten Jayapura ini belum punya sistem kesehatan yang makan. Jadi mungkin nanti dengan diskusi dengan dinas kesehatan akan terkait juga. Jadi untuk mengatasi tempat masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak sekalian, ini tidak juga tambah tulang atau seperti mengadakan kebakaran, tetapi harus dikatakan secara sistem. Jadi dinas kesehatan ini adalah tugas dari dinas kesehatan. Jadi sampai urusan ini kita akan melakukan pada kesehatan. Ya, dinas kesehatan mencoba untuk menyusun sistem kesehatan daerah Kabupaten Jayapura. Nah, di mana dalam penataan sistem tersebut ini nanti akan diatur bagaimana peran masing-masing, entah itu TNAD, LSM, swasta dan sebagainya dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayapura. Nah, sistem tersebut itu nanti akan dikuatkan kalau bisa dalam bentuk perda dari Kabupaten Jayapura. Tapi kalau dalam sudah dikuatkan dalam bentuk perda, siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut itu bisa ada sanksinya. Nah, jadi menurut sekalian, kalau sistem ini belum ditata, belum ada aturan hukumnya, ini akan sulit bagi puskesmas untuk bergerak, untuk mengkoordinasi, ya untuk sinergi dengan pihak-pihak swasta, LSM maupun TNI. Ini akan sulit dengan Bapak sekalian. Tadi kita dengan TNI yang
ya akan sulit karena THT rasa khususnya cukup banyak kalau mereka. Jadi kalau mereka dengan Tuhan di bebas ya mereka karena seperti biasa enaknya tidak mau koordinasi, ya mereka merasa bahwa mereka bukan mereka dari Kristus dan tidak ada ketentuan TNI itu harus lapor atau tidak harus koordinasi atau lapor atau khususnya. Jadi dalam hal ini khusus memang akan sulit jadinya. Termasuk sering mengatakan khawatir itu kalau memang ada perubahan desa dan sebagainya, itu kalau seperti itu, ini adalah yang tempat hentikan. Tapi ya dalam posisi seperti ini, khususnya bisa melakukan perhatian ataupun perlindungan. Jadi hal-hal saya secara kesimpulan saya lagi, saya akan berkata di bidang kesehatan pada perkembangan kesehatan. Dalam solusinya ini kita melihat banyak peran-peran di sektor pemerintah, mulai dari pengambil, swasta, LSM, keagamaan, dan sebagainya, itu sebenarnya di Kabupaten Bogor. Sekarang harus dikoordinir dengan kekuatan PP 38 tahun 2007 oleh Dinas Kesehatan. Dengan kewenangan PP tersebut, Dinas Kesehatan bisa membentuk atau menatap sistem kesehatan daerah Kabupaten Bogor. Di mana kita jelas dalam sistem tersebut bagaimana aturan mainnya untuk semua pihak. Sistem kesehatan daerah itu nanti, sebab kita akan mencoba mendorong nanti dikuatkan dengan perda. Nah, setelah perda atau kawan hukumnya itu nanti bisa jelas. Jika melanggar ada pihak yang melanggar dari sisi tersebut, nanti bisa terlaksana. Nah ini sebetulnya ini solusinya kalau hasil teman, kalau proses ini akan sulit. Dan kebutuhan ini juga makin terasa sekali ya. Karena sekarang masih menjelang pemilu pada saya, ada sedikit di sisi kami. Banyak faktor yang berfaktor. Karena ya, dia mengaku. Tapi nanti dalam masa pemilu sebentar lagi, pemilu tahun 2014, itu pasti akan lebih banyak lagi pihak-pihak seperti itu yang akan memberikan bakti sosial dalam rangka kampanye presiden di Bandar. Nah ini juga aturan namanya seperti itu. Kalau tidak, nanti akan lagi berbenturan, tidak sinyal dan sebagainya. Tapi ini adalah sulit. Mereka ini adalah bermaksud antara lain adalah memberikan pelayanan kesehatan. Jadi harusnya memang kita manfaatkan, tapi kita harus pahami ini. Nah ini adalah sulit. Jadi sekali lagi para perumahan adalah dalam sistem itu harus kita pahami. Kemudian bagi usaha-usaha yang agak yang berkait atau berkait di aplikasi dan sebagainya, yang lalu saat ini hanya bisa melakukan kondisi ini. Jadi kalau kita ada hal yang terlalu berapa, kondisinya hanya bisa melakukan pada dinas kesehatan untuk usaha ini. Kemudian kalau kemudian listrik tadi yang takut dengan disposisi dan sebagainya, tapi memang ini kalau sebatas listrik ini puskesmas atau kepala puskesmas bisa lebih melakukan akselerasi karena dalam satu itu. Artinya kalau masalah lingkungan listrik ini cukup dilakukan di tempat itu, tidak perlu sampai ke dinas kesehatan. Karena memang ini mungkin dengan hubungan aplikasi yang telah ada. Dan seperti merupakan dari peraturan yang ada di sini, jadi ini adalah kemitraan yang ada ini harus ditata dalam kerangka kerja atau kerangka sistem yang tepat dan baik, sehingga semuanya tidak berjalan optimal dan tidak ada yang merasa dilatih, diperlukan dan sebagainya. Mungkin itu penting
jawaban saya kalau ini seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dwi. Mungkin saya langsung lakukan. Ya, Silakan Pak Dwi. ya, ya, jadi itu yang saya jadi dari masalah ini khususnya pelaku uji tombak. Ya. Ini memang tidak bisa mengusahakan secara langsung. Jadi harus dibantu oleh dinas kesehatan. Jadi apa yang saya katakan adalah memang kasus-kasus yang ada di situasi ini coba tidak diusahakan saat dinas kesehatan. Agar dinas kesehatan mengambil inisiatif untuk mengusahakan secara sistem. Ditata sistemnya. Jadi tadi berusaha dan DNA dan sebagainya. Jadi diatur ya. Jadi sistem kesehatan kalau itu bersama segitu itu apa yang kita dengan siapa dan sebagainya diatur. Nah kalau kita melakukan seperti apa, kalau di itu nanti akan jadi baik. Saya ingin menyampaikan kalau memang ingin kuat pengaturan itu, karena sudah ada kewenangan dari kesehatan dan begitu, dinas kesehatan punya power, punya kewenangan kuat untuk mengatur semua itu. Jadi kalau takut dinas kesehatan itu. Nah, syukur lagi bagaimana kesepakatan untuk penataan itu diperbuat dengan kepentingan. Bukan itu yang saya sampaikan bahwa itu adalah tugas dinas kesehatan. Meski itu bukan tugas khususnya. Tugas khususnya juga adalah menginformasikan masalah-masalah kemitraan semacam ini kepada dinas. Kami pun akan menyampaikan pada dinas kesehatan hal seperti ini. Sehingga dinas kesehatan bisa mengambil langkah yang lebih konkret dan khususnya. Jadi kalau saat perhitungan ini belum ditata, ini kasus-kasus semacam ini akan terus berulang di puskesmas Bapak Ibu sekalian. Ya kalau ini bulan pemilu itu kita sampaikan, dengan bakal dan sebagainya, ini akan terus berulang. Sehingga nanti kasusnya terus terjadi seperti itu. Nah ini baru sekali ada. Jadi nama saya sekali karena itu dan sebagainya akan dimakan. Jadi sebelum saya, bagaimana setelah itu semua kita membuat makanan tinggalan yang baru sekali. Berapa yang sekalian karena itu tugasnya yang saya membaca. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian itu semua, tolong sekali lagi identifikasi dulu siapa saja pihak-pihak yang memberikan pelayanan kesehatan di wilayah ya puskesmas masing-masing. Ini masalahnya mungkin sekali kota, karena itu ada pihak-pihak. Cuma diidentifikasi dulu, siapa saja dan seterusnya. Kasus di kota itu tidak tahu juga sepertinya. Bahkan di Indonesia itu tidak tahu semua yang ada di wilayah kerja kalau setelah di kota ini. Jadi kami diberlaku dulu, kemudian dua. Nanti untuk begitu kita buat saya dengan sana. Ada sebulan, 2 bulan sebagainya itu sesuatu. Kemudian koordinasi atau kelima, ya, 30 ini kalau mungkin bisa mulai kelima, minta bantuan dinas kesehatan untuk mengundang pihak-pihak lain yang berperan dalam pertemuan. Cuma diadakan pertemuan akan inisiatif dinas kesehatan, tapi akan usulan dari kesehatan. Nah, dalam pertemuan itu nanti dibicarakan kita aturan lainnya, kesepakatannya seperti apa. Nah, itu minimal ada buku seperti yang dulu. Sehingga nanti semua bisa lebih baik. Termasuk juga caranya kalau saya. Jadi kalau nanti ada pertemuan, kalau mereka bisa dari kesehatan memasukkan usaha klausul atau poin bahwa semua kegiatan baik itu oleh TNAD, klinik usaha, klinik swasta, OPS, swasta dan sebagainya harus melaporkan kegiatannya kepada puskesmas. Ini dimasukkan dalam poin usulan yang dulu tadi.
Termasuk dimana kalau ada kegiatan harus koordinasi. Itu dibicarakan. Nah ini dosa yang kita ini, kalau memang belum pemerintah sudah bilang, yang kami harapkan terus sekalian, solusi ini bukan hanya teori, tapi coba dilaksanakan. Ya. Jadi kapan waktunya identifikasi itu kapan, pertemuannya kapan. Terus kalau bisa mulai dirumuskan, dipersoalkan. Nah itu nanti mana konsentrasi itu akan mulai kegiatan-kegiatan ini. Namun seperti di Indonesia, ya, mereka pun akan mencoba menyusun jadwal untuk pertemuan malam ini. Itu dengan kesehatan nanti akan mengadakan pertemuan untuk mengundang PSN atau pihak-pihak terkait untuk kesehatan. Itu kan bisa nanti seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Jadi maksudnya bahwa kegiatan ini bukan hanya membahas isi modul atau kasus, itu ada solusinya. Solusinya dalam cara implementasi yang bisa diaplikasikan agar jalan keluar. Saya tadi mengharapkan kasus-kasus tentang yang kita bicarakan pada hari ini tidak muncul lagi berikutnya, tapi kita coba ada langkah konkret untuk menghadapi ini. Itu diberikan. Mungkin nanti, ya. Halo? Ya, baik. Kali terima kasih atas masukan-masukannya ke kita. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang merasa kurang dan kurang. Ya, kami kita tidak merasa terpuaskan dengan kasus-kasus yang kita bahas hari ini. Jadi mungkin apakah bisa langsung disimpulkan atau rencana aksi dari setiap peserta dan setiap semua gimana? Ya. Ya, aku tulis. Ya, sekarang gimana lagi? Ya, yang saya jelaskan dulu untuk menurunnya gimana? Ya, silakan. Ya, saya tulis ya. Jadi teori ini menurunannya adalah berbicara tentang perubahan. Jadi poin pertama yang saya garisbawahi adalah kalau kita melihat siapapun yang bergerak untuk kesehatan di dalam kehidupan itu adalah mitra, bukan pesaing, bukan yang mau bikin kacau, tapi itu mitra. Jadi mitranya harusnya kita atur. Nah oleh karena itu peran-peran semacam ini harus kita koordinir, harus kita patah betul aturan mainnya seperti apa. Untuk menata aturan main ini bukan tugas dari puskesmas, tapi adalah tugas dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan dalam hal ini punya kekuatan hukum yaitu PP 38 tahun 2007. Di mana dalam PP tersebut isinya adalah dinas kesehatan adalah penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Jadi kalau ada TNI, ada LSM, ada swasta, atau siapapun berpakaian akan memberikan pelayanan itu harus berada di bawah koordinasi dinas kesehatan. Karena dia punya UPT tadi dalam. Ya, jadi harus dikatakan. Nah untuk masalah ini, saya mohon ada solusinya seperti itu, ada 3 lagu konkret. Nah, 3 lagu konkret ini, Bapak sekalian, perlu dijabarkan waktunya kapan ini. Jadi kita tidak hanya dikatakan pada solusi teori, tapi juga suka-suka mengatasinya. Jadi mungkin bagaimana kalau di Cekali, kapan mereka akan mencoba identifikasi pelaku-pelaku apa atau siapapun yang berbuat sebelumnya. Kemudian yang kedua, perlu mencoba kepada dinas kesehatan untuk mengadakan
persoalan dengan kita tersebut untuk membuat semacam aturan main yang harus disepakati oleh semua pihak dalam rangka pelaksanaan yang akan diberikan. Nah, itu. Jadi secara pembuatan semacam itu yang kita minta. Mungkin bisa ya, baik, terima kasih. Jadi saya buat kami peserta itu ada 2 poin. Yang pertama itu mengidentifikasi yang terkait di hal tersebut, dan yang kedua itu rapat koordinasi. Ya, rapat koordinasi dalam kesempatan seperti jabatan tadi antara Puskesmas dan pihak terkait tentang kesehatan. Itu lagi ya. Ya, jadi Puskesmas mengusulkan kepada dinas kesehatan untuk mengundang pihak-pihak lain seperti PNAD, LSM, ataupun siapapun ya, siapa dan sebagainya, untuk kita bicarakan aturan lain dalam pemberian pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas. Halo. Ya, kemudian tidak bagaimana? Karena ini kan cuma diatur, Pak. Jika memungkinkan ya juga melibatkan Puskesmas lain. Karena saya pikir Puskesmas lain itu punya masalah yang sama terhadap kasus-kasus kemitraan ini. Jadi misalnya nanti kalau ada pertemuan, dinas kesehatan tidak hanya mengundang 3 Puskesmas ini ya, di Papua, Dosai, atau semuanya. Bisa saja melibatkan semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura. Kemudian dipertemukan dengan pihak-pihak swasta dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa berlaku secara kerjasama secara kabupaten. Jadi peserta itu bisa mempertemukan antara dari pembelajaran dokumen ini. Oke, ya ini sangat ya. Itu saya itu ya. Baik, setelah itu saya akan serahkan kepada moderatornya Pak Sun. Ya, gimana? Ya, terima kasih. Ya, baik, untuk sekarang saya pamit dulu. Terima kasih banyak atas perhatian dari sekalian dan mohon maaf jika ada ini. Ya, saya juga dari ya. Oke, teman-teman, ya sudah semua, ya terima kasih. Artinya kita sudah mulai menemukan satu solusi paling tidak karena kemitraan itu lebih wewenangnya di bidang kesehatan, tetapi yang tidak dilakukan oleh Puskesmas adalah identifikasi. Jadi harus perlu dilakukan. Organisasi dan menentukan apa saja. Wow, kita akan mulai kita untuk melakukan organisasi kita di kesehatan dan untuk pelayanan di kesehatan di wilayah khusus sebagai nanti. Itu saja teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba buka dulu sebagai senior perpisahan tempat kita sekarang. Ya. Ya, ini teman-teman sangat berterima kasih dengan materi yang dijabarkan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, teman-teman. Kita ketemu di depan di kampus yang berbeda. Terima kasih. Salam sini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan tim proyeknya dan masing-masing lagi. Ya. Jadi juga mohon maaf dengan gangguan di animasi ini karena terkait dan hadir itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan terus belajar. Terima kasih ya. Selamat siang.